Hai teman-teman, selamat datang di Tatiana Vidi Sewing Class. Kali ini kita mau bikin piyama wanita ya, seperti yang Ibu pakai nih. Pola blusnya ini, bahan blusnya ini bisa dipakai buat jalan-jalan, bisa buat meeting online juga ya. Nah, kita lihat dulu isi paketnya ini apa. Ini paket piyama wanita. Kita lihat isinya apa aja. Nanti kita dapat apa aja ya. Seperti ini. Pertama kita punya bahan katun rayon. Rayonnya adem banget ini ya. Nanti motifnya bisa pilih. Kemudian kita punya polanya juga bisa pilih, nanti ukurannya dari extra S sampai 5L. Kemudian ada ini bahan spunbond untuk menjiplak polanya. Terus kita punya juga ini Vislin untuk lapisan depan sama lapisan kerah. Kemudian ada ini karet plastik buat celananya, celananya pakai karet ya. Dan yang terakhir ada benang yang sesuai dengan warna bahan katun rayonnya, dan ada kancing. Ini polanya ya. Polanya ini terdiri dari 7 pola ya. Pertama ada pola badan depan ya, yang ini. Kedua pola badan belakang. Ketiga ada pola lengan. Ya. Keempat pola lapisan. Ini pola lapisan. Yang kelima adalah pola kerah. Yang keenam ini pola celana depan ya. Dan yang 7 pola celana belakang. Pola ini akan kita jiplak dengan memakai bahan spunbond. Bahan spunbondnya cukup tipis, jadi kita bisa kelihatan ya garis-garisnya. Yang pertama kita jiplak adalah badan depan ya, kemudian badan belakang dan seterusnya. Tapi nanti pas jiplak jangan bertumpuk karena kita akan gunting ya. Nah, untuk menjiplaknya kita perlu penggaris dan kapur aja. Untuk garis yang lurus bisa pakai penggaris ya. Untuk garis yang melengkung kita ikuti pakai tangannya pelan-pelan. Nah, kalau yang udah lurus kita pakai penggaris bisa. Sisi badan, kemudian lengan. Ini yang badan depan ya. Sekarang kita badan belakang, kita jiplak juga. Nah ini kan nggak kena ya, jangan sampai kena. Kita terusin sampai semuanya dijiplak, tapi jangan ada yang bertumpuk ya. Nah ini pola sudah dijiplak di bahan spunbond ya. Jangan ada yang sampai bertumpuk. Nih, lengan, kerah, lapisan semua nggak ada yang bertumpuk ya. Dan ini celana depan, celana belakang. Kemudian kita gunting semua. Totalnya ada 7 pola ya. Guntingnya pas di polanya aja. Gunting semua sampai dapat 7 lembar ya. Polanya setelah digunting ada 7 lembar ya. Jangan lupa dikasih ukuran size-nya supaya nggak ketukar. Untuk depan belakangnya juga ditulis ya. Ada 7 ini. Nah, untuk menempelkan pola, bahan kita lipat ya dengan bagian yang jelek di dalam. Jadi bagian yang bagus ada 2 seperti ini. Kemudian semua pola kita tempel di bahan ini ya, dipentul di beberapa tempat aja. Nah, yang dilipatan ini kan lipatannya, yang dilipatan cuma bagian belakang blus aja ya. Ini ada lipatan.
yang lainnya nggak ada di lipatan. Jadi depan, belakang, ini lengan, saya kontrol semua. Ini lapisan, ini celana depan, itu lagi celana belakang. Bahannya pasti cukup untuk model piyama ini ya. Sekarang kita akan gunting. Sekarang kita akan menggunting ya. Semua pola dari Tatiana Vidi ini sudah termasuk kambuh 1,5. Jadi kita gunting pas persisi polanya. Buat teman-teman yang baru pertama kali belajar menggunting, ada sedikit tekniknya ya. Pada waktu menggunting, jangan sampai gunting di atas ya, tapi gunting diletakkan di meja. Jadi tinggal buka, tutup ya. Nanti kalau sampai ujung, kan kita mau belok, lebihin dulu 1 cm seperti ini, udah lebih sedikit ya, baru kita gunting ke atas. Jadi nanti hasil jahitannya yang siku itu benar-benar siku ya. Terus kalau gunting, usahakan jangan begini, nanti banyak nggak rapihnya, tapi buka tutup ya. Itu sampai ujung, lebihin dikit lagi, baru kita gunting. Terus semua kita gunting sampai lepas. Nanti kita akan dapat badan depan, badan belakang, lengan. Nah, ya setelah digunting ya. Ini kita kerjakan untuk semuanya ya. Nah, ini setelah digunting, ini bagian belakang ya, hasilnya seperti ini. Bagian belakang karena ada di lipatan, jadi begitu dibuka seperti ini ya. Ini bagian belakang. Kemudian ada bagian depan. Bagian depan itu 2 lembar, satu kiri, dan satu lagi sebelah kanan. Ini depan, lengan juga ada 2 ya. Ini lengan ada 2, satu kiri, satu kanan. Lapisan juga 2, lapisan kiri, satu, lapisan sebelah kanan, satu ya, sama seperti ini. Kemudian celana juga ada 2, celana depan ada 2, satu buat sebelah kiri, satu buat sebelah kanan. Nih, seperti ini. Yang terakhir celana belakang ada 2, satu kiri, satu lagi sebelah kanan ya. Sekarang kita akan mulai menjahit. Untuk bahan kerahnya ini kita akan gunting di Vislin seperti ini ya. Ini lipatan, digunting persis, jadi seperti hasilnya setelah dibuka ini Vislin ya. Vislin ini akan kita tempel, kita setrika di bahan. Kita ambil sedikit bahan, sisa yang tadi ya, bagian jeleknya. Nih, terlipat 2 ya. Kerahnya buat depan, karena buat depan sama belakangnya seperti ini. Nah, ini Vislin ini sebelah sini ada lemnya ya, tinggal kita taruh sini ya. Kemudian kita selika sampai menempel. Setelah diselika, ini udah nempel semua. Nah, kita pentulin dulu biar nggak geser ya. Sekarang kita akan gunting dengan kampuh 1,5 cm. Kalau mau di
tandain dulu boleh 1,5 cm ini ya. Semua kelilingnya sedikit, pelan-pelan aja, nggak usah tebal-tebal. Dan kita akan gunting di garis yang kita bikin tadi ya. Nah, ini setelah digunting, kemudian kita akan jahit dari ujung sini, dari ujung paling ujung banget ya, sini atas sampai bawah lagi. Kita akan mulai jahit dari ujung sekali ya. Jahit pas di pinggir Vaseline ini. Karena melengkung, pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Usahakan nggak usah nabrak sampai nabrak Vaseline-nya. Ini hasilnya setelah dijahit dari ujung sampai ujung ya. Sekarang kita akan membuat cekerisan untuk kelilingnya ini ya. Caranya begini. Nih, lipat ya. Kemudian kita mulai dari sini, gunting ke siku. Hasilnya begini ya. Terus kerjakan sampai ujung. Lagi lipat. Jangan sampai kena benang merahnya. Kalau kena benang merahnya nanti bolong. Lipat. Nih, hasilnya seperti ini. Kerjakan sampai ujung. Nah, setelah dicekeris hasilnya seperti ini, dan kita balik. Balik ya. Balik kemudian setrika ya supaya jatuhnya rapi. Hasil kerahnya setelah disetrika ya. Kemudian kita ambil badan depan dengan badan belakang. Ini bagian belakang, bagian depan, tumpuk bagian bagusnya ya. Ini bahunya. Kita akan jahit dari ujung sini sampai sini dengan kampuh 1,5 kiri dan kanan. Kalau buat yang masih baru banget boleh ditandain. Kalau masih takut juga boleh dijujur pakai tangan dulu baru dijahit pakai mesin. Kita jahit dengan kampuh 1,5 cm ya. Ada jarum, cabut. Nah, bahan rayon ini agak sedikit licin, agak sedikit lari-lari. Gak apa-apa karena ini modelnya juga longgar, jadi nggak terlalu harus persis banget. Nah, kerjakan untuk bahu yang sebelahnya lagi ya. Nah, ini setelah dijahit ya, bagian bahu sudah tersambung kiri dan kanan. Sekarang kita ambil tadi kerahnya tadi, lipat 2 ya. Kita mau cari tanda tengahnya. Ini tengahnya ya, kita gunting kecil ya buat tanda aja, jadi seperti ada lipat persegitiganya. Ini bagian tengah banget ya. Terus yang ini badannya juga kita cari bagian tengahnya. Ini bahu ketemu bahu ya. Ini tengahnya kita cekeris sedikit. Hasilnya seperti ini. Nah, sekarang bagian ini tengah ketemu bagian tengah. Betulin dulu ya. Jangan ke sini. Betulin lagi. Nah, ini di sini. Kalau ada belahan ini, kita belah buka aja. Satu ke kiri, satu ke kanan. Sampai ujung.
tempel dari ujung kiri, tengah, sampai ujung kanan. Posisinya seperti ini. Kita akan jahit dulu ya. Kita akan menjahit kerah ke badan, ke bagian kerung leher ya, dengan kampuh 1,5 cm juga. Cabut kalau ada benang jarum, jangan sampai bawahnya kelipet ya. Pelan-pelan aja, cabut lagi. Benangnya cabut, rapihin, ups, jangan sampai ada yang kelipet bawahnya. Terus ini belah biar nggak tebel. Lagi agak melengkung ini. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Bu Guru pakai benang merah ya supaya kelihatan. Baliknya begini, nggak ada yang terjahit semua ya. Jangan sampai ada yang terjahit. Sekarang kita ambil lapisan ya. Kemudian kita tempel fislin seperti ini. Nih, Bu Guru udah tempel fislin di bagian belakangnya ya. Kiri kanan. Sama seperti tadi, fislinnya digunting sebesar lapisannya, kemudian setrika sampai lengket. Kita akan pasang lapisan ke bagian depan. Posisinya seperti ini ya. Kemudian kita ambil lapisan, bagus ketemu bagus seperti ini ya. Kumpulin. Ya. Atasnya juga. Nah, ini sampai sini. Jahit dari atas sini sampai bawah. Kita akan jahit terusin dari benang yang ini ya. Benang yang tadi. Dengan jarak kampuh 1,5 cm. Pelan-pelan aja. Kalau mau digarisin dulu boleh ya, supaya lebih rapi. Terus sampai bawah. Ujung bawah ya, terusin nanti kerjakan juga yang sebelah kirinya. Nah, ini hasilnya setelah dijahit. Kemudian kita akan bikin cekarisan seperti tadi ya di sini, mulai dari setelah kerahnya ya. Jadi kita mulai dari sini sampai sini yang bagian melengkung aja, bawahnya nggak usah juga nggak apa-apa ya. Seperti tadi, lipat, gunting. Kalau bagian melengkung harus dibuat begitu, kalau enggak nanti nggak bisa bagus jatuhnya. Lipat, gunting lagi, lipat, gunting, lipat, gunting. Kalau bagian yang lurus nggak usah digunting, nggak apa-apa. Nah, sampai sini seperti ini. Nah, ini kerahnya setelah dipasang ya. Kemudian kita akan pasang lengan tangannya. Kita buka begini posisinya. Dan ini tangannya. Terus begini. Kita akan sambung
bagian bagus, temu bagian bagus, balik ini. Kalau jahit tangan, tangannya harus di atas ya, posisinya begini ya. Kemudian pinggir ketemu pinggir ya, pinggir ketemu pinggir, betulin terus sampai ujung posisinya, pinggir ketemu pinggir. Nah, karena tangan polanya melengkung, jadi mesti hati-hati, pelan-pelan ya. Kita balik ini, jangan ditarik, nanti kalau ditarik mulur. Pinggir ketemu pinggir ya, ini kita balik ini. Nah, jadi sedikit melengkung, pinggir ketemu pinggir lagi, pinggir ketemu pinggir terus sampai ujung ya. Kita akan jahit, tapi mulainya nggak dari ujung sini, tapi mulainya kita mundur 3 cm. Jadi kita mulai dari sini sampai ujung bawah. Nanti yang ujung bawah juga berhentinya 3 cm sebelum ujung. Jadi ujung-ujungnya 3 cm nggak kita jahit. Nah, kita mulai dari sini, kampuhnya 1,5 cm ya. Kita jahit lengan. Nah, pada saat menjahit lengan, tangan ini harus di atas. Jadi badan yang di bawah, ini tangan di atas. Selalu begitu supaya gampang jahitnya. Nah, ini kan agak melengkung, jadi mesti pelan-pelan. Jahit dengan kampuh 1,5 cm. Nah, perhatiin bawahnya jangan ada yang kelipet ya. Lagi. Pelan-pelan. Lagi. Pelan-pelan sampai ujung ya. Nah, kalau sampai ujung sebelah lagi, kita berhenti 3 cm dari ujung. Jadi sampai sini kita berhenti. Ya, cabut. Nah, ini setelah jahit 3 cm dari ujung kiri dan 3 cm ujung kanan tidak terjahit ya. Kita lihat hasilnya dulu, jangan sampai ada yang terjepit. Seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita balik gini, ujung ketemu ujung ya. Jadi posisinya ada begini. Masih terbuka kan ujungnya. Ujung sini, ujung tangan dijahit sampai ujung ketiak. Kemudian ini ujung ketiak badan dijahit sampai bagian bawah badan, sampai bagian bawah ya, blusnya ya. Nah, jadi ini masih ada yang terbuka, nggak apa-apa, nanti terakhir kita jahit. Jahit sisi tangan ya sampai ujung sini, berhenti, ada jarum cabut, jahit dengan kampuh 1,5 cm sampai ujung sini. Sisi tangan sekarang kita jahit sisi badan ya, sama dengan kampuh 1,5 cm sampai bagian bawah. Nah, ini sudah jahit sisi tangan, sisi badan juga udah, kan masih ada bolongnya ini. Caranya bagaimana? Ini tarik ini, jadi kita bikin keliling, dijahit dari ujung yang belum terjahit sampai ujung sini. Untuk kampuhnya bisa dibelah dua, atau kalau satu ke kiri, satu ke kanan, jadi biar nggak terlalu tebal. Dan kita jahit. Kita akan jahit dari bagian yang belum terjahit tadi ya. Bawahnya sampai kejepit. Nah, tangan sudah tersambung dengan sempurna. Kerjakan untuk sisi yang sebelah lagi. Setelah itu semua diobras, kita ujung lengan kita keling sama ujung blusnya ya. Sekarang kita akan jahit celananya ya. Ini celana bagian belakang yang pesaknya lebih panjang. Kita ketemukan dengan celana bagian depan yang pesaknya lebih pendek. Jadi belakang ketemu depan ya, tumpuk di bagian bagus. Ini sisinya kita jahit dari pinggang sampai ke bawah.
Kendulin dulu biar rapi. Jahit ya dari atas sampai bawah. Kita jahit sisi celana ya. Tadi kita ketemukan bagian depan dengan bagian belakang dengan jarak kampuh 1,5 cm. Dimulai dari atas pinggang sampai ke bawah. Cabut kalau jarum mentul. Kita kerjakan sampai bawah ya. Ini sisi celana yang sudah jahit. Kalau dibuka hasilnya seperti ini. Ini bagian belakangnya, bagian depan. Sekarang kita jahit lagi sisi dalam celana. Jadi yang tadi bawah pesak ya, sampai ke bawah. Kita jahit dengan kampuh 1,5. Sekarang kita jahit sisi dalam celana ya. Ini ujung pesak sampai ke bawah dengan kampuh 1,5 cm. Ini hasilnya setelah jahit kiri dan bagian pesak dalam ya. Ini kita keluarin seperti ini. Satu pipa celana udah selesai ya. Ini gabungan antara depan dengan belakang. Terus kita bikin satunya lagi. Saya udah bikin. Jadi sekarang kita udah punya dua kakinya ya. Dan kita akan jahit ini, kita gabung di sini di bagian pesaknya ya. Caranya gini, kita ambil jahitan, ketemu jahitan pesak ya, pentulin, kemudian ke atas, ini ke atas belakang, ujung, masih pas ini karena belakang ketemu belakang. Satu lagi sampai ujung depan. Jadi ini keliling dari pesak depan, bawah sampai pesak belakang. Dan kita akan jahit dengan kampuh 1,5 cm. Kalau udah dijahit, nanti ini akan udah nyambung, kiri ketemu kanan pesaknya. Pipanya kiri kanan ya. Kita jahit pesaknya. Sekarang kita akan jahit pesak celana dari atas belakang ke bawah sampai ke atas depan ya, dengan kampuh 1,5 cm. Kalau ada jarum, cabut. Pastikan bawahnya juga nggak kejahit ya. Terus sampai ke depan lagi ya. Nah ini pesaknya sudah dijahit dari ujung belakang ke bawah ke ujung depan. Kalau dibuka hasilnya begini. Nah ini celananya sudah sambung ya, kiri dan kanan. Ini memang agak besar, agak longgar biar enak tidurnya. Terus sekarang kita mau pasang ban pinggangnya. Kita akan bikin tempat karetnya, kita ukur ya kelilingnya. Dari ujung kiri boleh, ujung kanan boleh ya. Kita ukur keliling. Keliling. Nah, ini dapatnya 130. Kita berarti harus potong bahan 130 tambah kampuhnya 3 cm, jadi 133. Lebarnya tergantung lebar karetnya.
Karet yang kita pakai kali ini lebarnya 3 cm ya. Jadi kita akan ambil bahan, sisa bahan yang tadi. Ini sisa bahannya ya, kita lipat dua. Ini udah saya setrika biar rapi. Kemudian kita tandain, kita akan gunting dengan lebar 5 cm. Saya udah tandain 5 cm, 5 cm, 5 cm. Sepanjang tadi 133. Kenapa 5 cm? Karena ininya 3 cm ya. Nanti buat kambuh jahitan 1,5, jadi ada kelebihan setengah cm supaya nggak terlalu ketat karetnya. Lebarnya tadi keliling celana 130, kita tambah 3 cm untuk kambuh jahitan kiri kanan 1,5 cm. Jadi totalnya kain ini yang kita potong 133 dikali 10 cm. Nah, ini bahan untuk ban pinggangnya udah kita gunting. Panjangnya 133, lebarnya 10 ya. Tapi kita lipat dua, jadi ini 5 ya. Kemudian ujung ketemu ujung kita jahit ya. Bagian bagus ketemu dengan bagian bagus. Kita jahit seperti ini ya. Nanti jadinya berbentuk seperti lingkaran. Setelah dijahit, ini sambungannya hasilnya seperti ini. Kalau kita buka, kita lipat, nah, hasilnya seperti lingkaran seperti ini. Sekarang kita akan pasang ke celananya. Sekarang kita akan menjahit bahan kain ban pinggang ini ke celana. Nah, ini sambungan ya. Ini bagian belakang celana ketemu dengan bagian belakang celana ya, seperti ini. Dan kita pentul, terus kita jahit keliling. Yang depan jangan kena dulu, ini bagian belakang dulu ya. Pentulin dulu keliling dengan kampuh 1,5 cm. Kita jahitnya ya. Nah, ini setelah dipentul semuanya keliling ya. Nah, ini ternyata ada sedikit, kelihatan nggak? Ada kelebihan sedikit ini ya. Ini lebih panjang, ban pinggangnya lebih panjang daripada celananya. Caranya gimana supaya sama? Ini kita buka. Ini kita buka dulu jahitannya yang tadi yang kita jahit. Kemudian kita jahit lagi dengan kampuh yang lebih besar supaya ini pas. Ya, kita dada dulu yang ini. Nah, ini kan tadi 1,5. Ternyata bahannya kelebihan guntingnya. Jangan didadal dulu, tapi kita langsung jahit aja. Seberapa tadi lebihnya? Tadi lebihnya 2 cm, jadi saya bagi 2, 1 cm kiri, 1 cm kanan ya. Kalau didadal dulu nanti lebih susah jahitnya. Kalau ini udah gampang. Setelah dijahit, bagian yang ini bisa dibuang. Bagian yang salah tadi apa, kita buang aja. Nah, ini pipanya apa, ban pinggangnya jadi lebih kecil. Pasti udah pas ini kalau dipasang. Setelah di fitting hasilnya pas ya. Jahitan ini ketemu ini, jahitan belakang ketemu dengan tengah belakang. Kemudian kita jahit keliling dengan kampuh 1,5 cm. Jahitnya keliling ya, agak panjang nih. Karena bahan rayonnya agak lari-lari, agak licin, jadi pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Kita jahit terus sampai keliling. Nah, ini hasilnya setelah dijahit keliling ya, seperti ini. Kalau dibalik hasilnya seperti ini. Nanti ada tambahan buat naruh karetnya. Nah, tapi di bagian ini kita sisakan 5 cm ya, buat memasukkan karet. Karet ini panjangnya kita bisa ukur ke pinggang kita sendiri, mau agak kendor atau agak kenceng, tinggal kita gunting, kita masukin ke dalam sini dengan peniti. Ini karetnya setelah digunting, ujung satu kita kasih peniti, ujung yang lain kita kasih jarum pentul supaya nanti nggak lari ke dalam ya.
ini masukkan ke kain pinggangnya, buka, masukkan sini. Tinggal kita jalan ke ujung. Masuk terus sampai keluar di sisi yang lain ya. Nah, ini setelah keluar, ini kita ketemuin ya, gini. Ini buka dulu. Ini ditimpa aja, nggak usah pakai kampuh di tiban begini. Kita kontrolin dulu, cek ya, jangan sampai ada yang terbalik-balik ini di sininya nih. Pas masang karet kadang-kadang suka terbalik-balik ya. Kalau udah nggak terbalik-balik, kalau udah nggak melintir, kita jahit ya ininya, karetnya. Nah, cara menjahitnya ini tinggal ditumpuk aja, nggak usah pakai kampuh. Masukin, kita jahit. Ups. Sampai ujung, mundur. Kemudian geser sedikit boleh, maju lagi, mundur lagi. Nah, jadi double beberapa kali supaya jahitannya kencang. Nah, setelah terpasang seperti tadi, tinggal kita jahit bagian yang bolong ya. Hati-hati jangan sampai ininya kena ya, apa namanya, karetnya kejahit. Ini hasilnya, blusnya sudah dipasang kancing, ini celananya sudah dipasang karetnya. Kita ketemu lagi di tutorial menjahit di rumah untuk model lainnya ya.